Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus shomad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami wal ali warifna bi bahril wahdah fi kulli halin daiman wasa. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi iznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah mufilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Para saudaraku sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat berjumpa kembali dalam kajian Meniti Jalan Insan Muttaqin melalui channel Bubuk Studio ini. Dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang ma'rifah itu adalah pelita, sedangkan takwa adalah tujuan. Para saudaraku sekalian, banyak orang yang berbicara tentang ma'rifah, tentang perjalanan ruhani, ya, tentang pengalaman batin, dan tentang kedalaman rasa. Ada yang mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, ada yang mengejar pengalaman spiritual setinggi-tingginya. Bahkan ada yang merasa telah sampai pada kedekatan tertentu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun ini harus digarisbawahi bahwa di tengah semua itu, ini seringkali ada satu hal yang terlupakan. Ya. Apa itu? Ya. Yaitu satu pertanyaan, untuk apa semua perjalanan itu dilakukan? Ini yang seringkali terlupakan oleh kebanyakan orang. Para saudaraku sekalian, ketahuilah bahwasanya sadar bermakrifah itu bukanlah tujuan akhir dari perjalanan seorang hamba. Makrifah itu adalah cahaya yang menerangi jalan agar manusia tidak tersesat dalam perjalanan pulangnya menuju Allah. Ia adalah pelita, bukan tujuan. Ya. Makrifah itu adalah penunjuk arah, ya, bukan tempat untuk berhenti. Para saudaraku sekalian, sejak awal penciptaannya, ya, manusia itu sesungguhnya adalah seorang musafir ruhani. Ya, kita berasal dari alam yang penuh kesucian, membawa amanah persaksian tauhid, ya, yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah dahulu ketika masih di alam arwah. Maka Allah mengingatkan, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan wa an a'buduni. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak-anak Adam, ya, agar kamu tidak menyembah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu, ya, dan hendaknya kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Ya. Diingatkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para saudaraku sekalian, pada saat itu ruh manusia bersaksi akan kebenaran Tuhan. Persaksian itulah fitrah yang suci. Kemudian manusia memasuki alam kandungan, dilahirkan ke dunia dan menjalani kehidupan yang penuh ujian. Karena itu, dunia bukan tempat tinggal yang abadi. Dunia adalah tempat pembuktian. Apakah janji yang pernah diikrarkan kepada Allah akan dijaga, ataukah akan dilupakan karena sibuk mengejar kesenangan sementara? Inilah sebabnya kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul. Mereka datang bukan sekedar membawa pengetahuan, tetapi membawa petunjuk jalan. Ya, membawa petunjuk jalan kemana? Ya, jalan pulang tadi. Jalan itu adalah jalan berupa apa? Jalan ibadah, jalan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para saudaraku sekalian, ini perlu dipahami
bahwasanya ibadah itu memiliki dua sisi yang tidak boleh dipisahkan. Ada sisi lahir yang tampak dalam amal, dan ada pula sisi batin yang hidup dalam iman, ihsan dan ma'rifah. Jadi sisi lahir ini berupa amal-amal ketaatan, sedangkan sisi batin ini berupa hidupnya, ya. Batin dalam merasa yang wujud nyatanya adalah iman, ihsan dan ma'rifah di atas, ya. Amal tanpa ruh, kesadaran akan menjadi kering. Sebaliknya, rasa dan pengalaman batin tanpa amal itu kehilangan arah. Ya, karena itu ibadah yang sempurna itu adalah pertemuan antara syariat dan hakikat. Lahiriahnya mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan batinnya dipenuhi kesadaran bahwa seluruh daya dan kekuatan berasal dari Allah semata. La haula wa la quwata illa billah. Jadi seperti itu para saudaraku. Dan kesadaran ini juga ditegaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Para saudaraku sekalian, disinilah pentingnya memahami bahwa ma'rifah itu bukan sekedar rasa halus di dalam hati. Ma'rifah yang benar harus melahirkan ketaatan. Kenapa? Sebab jika tidak melahirkan ketaatan, maka ia dapat berubah menjadi tipu daya yang sangat halus. Maka berhati-hatilah. Ingat, bukankah iblis mengenal Allah? Bukankah iblis itu sangat sempurna kema'rifatannya kepada Allah? Bukankah ia mengetahui keberadaan Tuhannya? Namun pengetahuan itu ternyata tidak menyelamatkannya. Ya, kenapa? Karena ia menolak tunduk dan enggan taat. Ya, dalam pengertian ia enggan tidak mau melaksanakan perintah syariat. Ya. Maka ukuran kemuliaan di sini, ukuran kemuliaan di sisi Allah di sini, ini bukanlah terletak pada banyaknya pengalaman rohani. Ya. Bukan pula pada tingginya pengakuan spiritual seseorang, tetapi yang menjadi ukurannya adalah ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah, ya, siapa yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi takwa ini adalah ketika lahiriah melaksanakan taat pada perintah-perintah syariatnya, sementara batinnya terus menjiwainya dengan kesadaran imannya. La haula wa la quwata illa billah. Inilah kondisi takwa yang sesungguhnya. Ya. Seorang arif billah, beliau Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu memberikan analogi. Ibadah itu adalah menyatunya dua komponen, ya, yaitu sya'lillah dan billah. Maksudnya menyatunya syariat dengan hakikat. Zahirnya melaksanakan perintah, batinnya sadar kesadaran hakikatnya, yaitu billah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi ini seperti apa? Diibaratkan seperti lumpur. Lumpur itu adalah menyatunya air dengan tanah. Ketika air dengan tanah dijadikan satu, ya, kemudian disebutkan menjadi lumpur. Tetapi jika dipisahkan, ya, di satu sisi disebutnya air, di sisi lain disebutnya tanah. Jadi tidak ada lumpur. Begitupun ibadah tersebut. Jika hanya melaksanakan syariat semata tanpa kesadaran hakikat, maka ini disebutnya hanya perbuatan semata.
Begitupun batinnya sabar sempurna, tapi zahirnya tidak melaksanakan syariat, maka ini juga bukan ibadah. Ini tidak ubahnya seperti iblis di atas ya. Memiliki kesadaran ma'rifah yang sempurna, tetapi enggan melaksanakan syariat, enggan mengisi bidang lillah. Jadi bukan seperti itu. Intinya ketika seseorang zahirnya melaksanakan ketaatan, batinnya menyatakan dengan kesadaran hakikatnya, maka ketika itulah Allah akan menilai keadaan hatinya. Ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya. Kembali kepada jauh di atas, dalil di atas yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ini adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Para saudaraku sekalian, perhatikanlah. Di sini dikatakan yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Di sini adalah dikatakan orang yang paling bertakwa. Di sini tidak dikatakan orang yang paling banyak ilmunya, tidak. Atau yang paling banyak pengalaman batinnya, atau orang yang paling tinggi makom ma'rifahnya, tidak. Di sini Allah menegaskan bahwa yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Ya karena itu para ulama ini mengingatkan tentang pentingnya menyatukan syariat dan hakikat tersebut. Dengan memberikan gaul yang mengatakan man tafaqqaha wa la tasawwafa faqad tafassaqa. Barang siapa yang mendalami fikih tanpa disertai dengan hakikatnya, dengan tasawuf, maka ia menjadi fasik. Faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa wa la tafaqqaha faqad tazandaqa. Dan barang siapa yang hanya berhakikat semata, bermakrifah, sabar, menghidupkan rasa semata, rasa billah, rasa kesadaran, penyaksian kepada Allah dan sebagainya. Ya. Tetapi wala tafaqqaha, tetapi tidak mendalami, tidak menjalankan fikihnya, syariatnya. Ya. Faqad tazandaqa, maka sungguh dia menjadi zindik. Ya. Maka harus bagaimana? Di sini dikatakan waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Dan barang siapa yang menghimpun keduanya menjadikan satu, syara'an wa haqiqatan, menjadikan satu di dalam pelaksanaan setiap amal, ya faqad tahaqqaqa, maka sungguh ia telah mencapai kebenaran atau kesempurnaan pengabdian yang sesungguhnya. Para saudaraku sekalian, perkataan ini mengajarkan bahwasanya syariat tanpa hakikat ini akan kering. Sebaliknya, hakikat tanpa syariat ini akan mudah tersesat. Keduanya harus berjalan beriringan agar penghambaan menjadi utuh. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, sejatinya ini semakin rendah hatinya. Semakin luas ilmunya, sejatinya semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Semakin tinggi kesadaran ruhani yang dimilikinya, kesadaran ma'rifah, seharusnya ini ya semakin kuat pula ketaatannya kepada Allah dalam bentuk zahirnya, lahiriahnya taat melaksanakan perintah, batinnya terus dihidupkan dengan kesadaran billah. Para saudaraku sekalian, kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya ma'rifah yang sejati itu tidak mengangkat seseorang dari kewajiban, tetapi justru menguatkan penghambaan. Ia membuat sholat menjadi lebih khusyuk, zikir menjadi lebih hidup, dan amal menjadi lebih ikhlas. Maka jangan pernah menjadikan ma'rifah itu sebagai satu kebanggaan. Jangan menjadikan pengalaman batin, falsafah, khorikul ada, aktoyu dan semacamnya dan sebagainya, ya al-futuh kan, ya kekeramatan lah istilahnya. Itu semua jangan dijadikan kebanggaan.
Ya, jangan dijadikan sebagai tujuan dari batin di dalam penghambaan diri beribadah kepada Allah. Ya. Jangan berhenti pada rasa lalu melupakan arah perjalanan. Ya. Ini kekeliruan kalau kita sampai berubah tujuan. Ingat, ma'rifah itu adalah pelita yang menerangi jalan. Sedangkan ibadah adalah langkah-langkah yang harus ditempuh. Ihsan itu sendiri adalah ini merupakan keindahan dari perjalanan itu sendiri ya. Sedangkan tujuan akhirnya adalah takwa. Kenapa? Sebab seseorang yang bertakwa itu pasti memiliki kesadaran bermakrifah kepada Allah sesuai kadar yang Allah karuniakan kepadanya. Namun seseorang yang mengaku bermakrifah sendiri, ini konsekuensinya belum tentu ia memiliki takwa yang sejati. Ya, dengan kata lain, orang yang bertakwa itu pasti ia bermakrifah. Sedangkan orang yang bermakrifah belum tentu ia dalam kondisi takwa. Para saudaraku sekalian, oleh karena itu, marilah kita menjaga keseimbangan antara ilmu dan amal, antara syariat dan hakikat, antara zikir dan ketaatan. Jangan sampai ilmu membuat kita ini menjadi sombong. Jangan sampai pengalaman batin membuat kita ini merasa telah tinggi, telah sampai pada makom tertentu, makom kemuliaan tertentu. Renungkanlah para saudaraku. Perjalanan hidup ini bukan untuk mengumpulkan pengalaman rohani sebanyak-banyaknya. Bukan pula untuk mengejar impian sebagai orang yang dianggap dekat dengan Allah. Perjalanan ini adalah perjalanan menjaga janji yang pernah kita ikrarkan kepadanya. Ma'rifah itu adalah pelitanya, ibadah adalah jalannya, ihsan adalah keindahannya, dan takwa adalah tujuannya. Semoga Allah menjadikan kita semua, ya, termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, ya, menjaga kita semua dari tipu daya rasa, menyelamatkan kita dari kesombongan ilmu, dan menuntun kita semua hingga akhir hayat untuk kembali kepadanya dengan hati yang bersih sebagaimana dahulu ketika kita bersaksi di hadapannya. Ya. Alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Ketika itu semuanya menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Ya. Demikian para saudaraku kajian ini yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ini dapat terpahami dengan sempurna dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tafakur di kemudian hari, sehingga semakin meningkatkan kualitas dari keimanan dan kesadaran bermakrifah kita kepada Allah wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat dan sampai jumpa pada kajian menuju jalan ihsan muttaqin berikutnya. Pesan saya, jika Anda ingin memahami kajian ini secara sempurna, ikuti profil YouTube kami dan ikuti kajian demi kajian yang berdasarkan nomor urut kajiannya. Tentunya agar tidak terjadi kesalahan di dalam penduplikasian pemahaman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.